Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-izzata bittiba'i sabilil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tanazzu'i wa tafaruqi fi kitabihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safwatil hudati ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah absen memberikan karunia nikmatnya kepada kita. Tidak ada satu detik pun dari perjalanan hidup kita yang luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bisa menggunakan karunia Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam juga semoga terlimpah curah pada junjungan kita, orang yang paling mengharapkan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah curah kepada karib kerabat, kepada keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada kita semua seluruh umat yang senantiasa mengharapkan syafaat pada hari kiamat. Di kesempatan kali ini juga khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha keras untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari 6.236 ayat Al-Qur'an, tidak kurang dari 1.000 ayat yang berisi tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, pasti janji itu akan ditepati. Berbeda dengan manusia yang begitu mudahnya mengobrol janji, tapi juga begitu mudahnya ia mengingkari janjinya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa janji Allah pasti akan ditepati. Di antara sekian banyak janji Allah Subhanahu wa taala, yang pertama terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Tapi jika kalian kufur, maka ingatlah sesungguhnya siksaku amat pedih. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan tambahan nikmat kepada orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur yang benar? Yang pertama adalah selalu mengingat orang yang atau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat.
Yang kedua, mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan selama ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melaksanakan tiga komponen syukur tersebut, maka kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita mata. Sejak lahir sampai hari ini mata ini masih bisa melihat dengan jelas. Mata ini masih bisa kita gunakan untuk melihat. Maka gunakan mata itu untuk melihat kebaikan. Gunakan mata itu untuk membaca Al-Qur'an. Gunakan mata itu untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Gunakan mata itu untuk melihat ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi alam ini, sehingga timbul di dalam hati kita perasaan makin takjub dan makin kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada kita kaki. Kaki ini kita gunakan untuk berjalan. Maka gunakan kaki ini berjalan ke masjid. Gunakan kaki ini berjalan ke tempat-tempat majelis ilmu. Gunakan kaki ini berjalan ke tempat-tempat yang di dalamnya diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada kita harta kekayaan. Maka gunakan harta kekayaan itu untuk melakukan kebaikan. Di sana ada hak anak-anak yatim, di sana ada hak fakir miskin. Keluarkan zakatnya. Maka ketika kita sudah menggunakan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan arahan Allah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mata ini Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita lihat hal-hal yang tidak boleh untuk dilihat. Kita gunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan harta yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian penggunaannya untuk hal-hal yang sifatnya hura-hura, untuk kesenangan pribadi, tanpa memikirkan tetangga kita yang sedang kelaparan, tanpa memikirkan di samping kita ada orang-orang yang butuh bantuan kita. Maka ketika itu kita termasuk orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita badan yang sehat. Kalau badan yang sehat ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah, kita tidak gunakan untuk menolong orang lain, tidak kita wakafkan badan kita ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kufur atas nikmat Allah, ingatlah peringatan Allah Subhanahu wa taala, la in kafartum inna adabi lasyadid. Seandainya kamu kufur atas nikmatku, ingatlah bahwa sesungguhnya siksaku amat pedih. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian janji Allah yang kedua terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala katakan, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu. Bila kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hasta kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita satu depan. Kita ingat Allah sambil berjalan, Allah ingat kita berlari. Semakin sering kita ingat kepada Allah, Allah akan semakin sering ingat kepada kita semua. Barangkali kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di masjid. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ada di mushola, ada di tempat-tempat taklim, ada di tempat-tempat zikir. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita masih ingat ketika kita berada di tempat lain? Ketika kita berada di pasar, kita lupakan Allah. Ketika kita berada di tempat kerja, kita lupakan Allah. Ketika kita sedang mengurus usaha kita lupakan Allah. Apa yang terjadi? Maka ketika kita lupakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanggar aturan-aturan. Baik aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun aturan yang memang dibuat oleh manusia. Ketika kita di pasar, kita berani mengurangi timbangan. Kita berani merugikan orang lain dengan memasukkan barang-barang yang tidak benar, yang tidak baik dari dagangan kita. Ketika kita berada di kantor, kita berani korupsi.
Ketika kita berada di tempat usaha, kita berani menggunakan harta haram, harta yang mengandung riba untuk mengembangkan usaha kita. Maka ketika itu berarti kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sholat merupakan salah satu tempat, salah satu media yang paling baik bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seperti itu. Seharusnya sholat itu menjadi satu tempat yang paling nikmat bagi kita untuk mengingat Allah, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, banyak di antara kita, jangankan ketika berada di luar sholat, ketika sholat sekalipun, kita masih sulit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengingat Allah di luar sholat? Bagaimana kita bisa mengingat Allah di luar sana? Ketika sholat pun kita masih sulit untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kemudian kalau ketika kita berada di luar masjid, kita berada di luar sana, kita begitu mudahnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sering-seringlah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga mengingat kita sehingga kehidupan kita lebih terbimbing, kehidupan kita lebih terarah dan lebih memudahkan kita menjalankan syariat Islam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jangan sampai kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kesulitan. Banyak orang yang ketika dalam keadaan sulit, ditimpa bencana, hujan besar, badai, kemudian gempa bumi, kita baru ingat kepada Allah. Kita baru mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketika terjadi gempa bumi, dan kita baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika gempa bumi itu sudah Allah hilangkan, bencana itu sudah Allah tarik, peringatan itu sudah Allah ambil kembali, kemudian kita lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 12. Falamma kasyafna anhu durruhu marra ka'allam yad'una ila durri massah. Setelah kami hilangkan kesusahan itu kepada mereka darinya, kemudian dia kembali lagi menjadi sesat, dia kembali lagi menjadi maksiat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang telah menimpanya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melampaui batas, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sulit. Namun ketika kesulitan itu Allah ambil kembali, Allah kabulkan doa-doa kita, kita kembali lupa kepada Allah dan kembali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Adapun janji Allah yang ketiga dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berkata, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Orang-orang yang beriman tentunya meyakini bahwa janji Allah ini pasti benar. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, pasti doa-doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dikabulkan ketika kita masih berada di dunia maupun ketika nanti dikabulkan kita berada di akhirat kelak. Namun demikian kita berharap bahwa doa-doa kita bisa dikabulkan ketika berada di dunia. Kalau selama ini kita sudah sering berdoa kepada Allah, namun ternyata doa kita belum dikabulkan, jangan buru-buru kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu introspeksi diri. Coba kita tengok sebuah hadis dalam kitab Arba'un Nawawi. Di situ diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya bagus, bacaannya fasih, pakaiannya bagus, badannya bersih, tapi dia berkali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah katakan dia makan dari makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaian yang dia gunakan dibeli dari harta yang haram. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau mengijabah doa-doanya? Seperti itulah yang terjadi. Kalau kita sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diijabah doa, maka doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi, apabila kita berdoa kemudian tidak diijabah di dunia dan juga tidak diijabah di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, supaya doa-doa kita tetap diijabah oleh Allah,
minimal diijabah di akhirat, maka kita harus jauhkan kehidupan kita dari hal-hal yang haram. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, kendaraan-kendaraan yang haram. Maka jauhkan pola hidup kita dari kehidupan-kehidupan yang haram. Maka insya Allah doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adapun janji Allah yang keempat adalah terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menyiksa suatu kaum selama engkau ya Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa suatu kaum selama mereka mau beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika satu kaum di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak akan siksa kaum tersebut. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan dua wasiat Rasulullah SAW, yaitu kitab Allah wa sunnah Rasul. Dengan kita menjalankan dua wasiat itu, maka seolah-olah kita telah menghadirkan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala kesalahan kita. Dengan kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun dan mengakui segala kesalahan kita, insya Allah siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari kehidupan kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, di mana ketika itu Nabi Yunus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan. Beliau berada di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Nah, ketika itu kemudian Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan dia mengucapkan sebuah doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Seandainya Nabi Yunus ketika itu tidak mengakui kesalahannya, tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Nabi Yunus akan terus berada di dalam perut ikan selama-lamanya sampai hari kiamat. Itulah yang Allah gambarkan di dalam surat As-Saffat ayat 149. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabasa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, seandainya Nabi Yunus tidak mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Nah, seperti itulah siklus kehidupan kita. Ketika kita mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengalami kesulitan hidup, maka agar kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan itu, yang harus kita lakukan adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karenanya di kesempatan Jumat kali ini, khotib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita membiasakan dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita bebas dari masalah, dan seandainya pun kita memiliki masalah, maka masalah itu akan segera Allah cabut dan Allah berikan jalan keluarnya. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri khotib sendiri dan untuk jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la